Masyarakat Tionghoa mulai mengungsi setelah diizinkan masuk oleh Kongsi Dagang Inggris. Awalnya, orang-orang Cina yang masuk ke Bengkulu adalah kelompok-kelompok kecil. Mereka merupakan kelompok dari orang-orang miskin yang merantau dan belum mempunyai tempat tinggal yang menetap. Selanjutnya juga berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedatangan masyarakat Tionghoa yang sebagai merupakan kelompok miskin dan bekerja sebagai buruh memperlihatkan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap pendatang. Interaksi antara etnis mencerminkan sikap saling menghargai martabat manusia. Dan juga berkaitan dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Keberagaman etnis dulu pada abad ke-18 bahwa persatuan bukan hanya keseragaman, tetapi hidup bersama dalam pengetahuan. Kampung Cina menjadi contoh awal integrasi sosial antara penduduk Melayu dan Tionghoa dan Bugis. Kampung Cina Bengkulu adalah kawasan bersejarah yang menunjukkan jejak kuat komunitas Tionghoa di pesisir barat Sumatera. Sejak masa perdagangan, kawasan ini berkembang sebagai pusat aktivitas masyarakat Tionghoa yang meninggalkan budaya dan tradisi yang masih dijaga hingga saat ini. Perayaan seperti Imlek, Cap Gomeh, dan Sembayang Lenggur tetap dilestarikan, lengkap dengan kuliner khas seperti kue keranjang. Keunikan kampung ini tampak dari ruko tua berornamen Tionghoa, jendela kayu besar, dan kelenteng yang menjadi pusat kegiatan religi. Meski memiliki identitas budaya pun, masyarakat Tionghoa hidup rukun dengan warga lokal melalui interaksi sehari-hari dan kegiatan bersama. Harmoni ini menciptakan nilai Pancasila, terutama persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah. Kampung Cina Bengkulu menjadi bukti bahwa keberagaman dapat hidup damai dan menjadi warisan budaya yang patut dilestarikan. Sementara itu, kerjasama dalam kegiatan sosial mencerminkan praktik kerakyatan yang mengutamakan musyawarah dan kebersamaan. Pada akhirnya, Kampung Cina Bengkulu menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman budaya dapat hidup berdampingan secara damai. Tradisi yang terjaga, arsitektur bernilai sejarah, serta perpaduan budaya yang harmonis menjadikan kampung ini simbol kekayaan budaya Indonesia yang patut kita lestarikan. Kampung Cina Bengkulu dahulu dikenal sebagai permukiman dengan populasi Tionghoa yang kuat. Tradisi bahasa dan gaya hidup khas Tionghoa mewarnai kehidupan warganya. Namun, perubahan terjadi ketika generasi muda semakin banyak bergaul, bekerja dengan masyarakat dari berbagai suku. Kedekatan itu membuka jalan bagi pernikahan campuran antara etnis Tionghoa dan suku Melayu. Dari pernikahan campuran ini, muncul generasi baru dengan identitas lebih beragam. Banyak keturunan Tionghoa mengikuti adat pasangannya, memakai nama Indonesia, dan hidup lebih menyatu dengan masyarakat. Lama-kelamaan, jumlah warga yang mengidentifikasi diri sebagai Tionghoa murni menurun. Bukan hilang, tetapi melebur melalui proses asimilasi. Kini, Kampung Cina Bengkulu bukan hanya milik satu etnis, melainkan simbol keberagaman di mana budaya Tionghoa dan budaya lokal menyatu membentuk identitas baru masyarakat. Di Kampung Cina Bengkulu, keberagaman agama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di kawasan ini terdapat vihara sebagai tempat ibadah umat Buddha atau Tionghoa. Dan tidak jauh dari sini ada masjid serta gereja. Kedekatan tempat ibadah ini menunjukkan bahwa masyarakat telah lama hidup berdampingan dalam perbedaan keyakinan tanpa menimbulkan konflik. Kehidupan masyarakat Kampung Cina juga mencerminkan kerjasama dalam menjaga keamanan, terutama saat perayaan agama. Setiap hari besar keagamaan selalu dihormati oleh seluruh warga. Lampion dari budaya Imlek, takbir Idul Fitri, hingga persiapan Natal diterima sebagai bagian dari keberagaman yang dijaga bersama. Tidak ada yang merasa terganggu, karena setiap agama diberi ruang bebas untuk menjalankan ibadahnya. Kerukunan di Kampung Cina Bengkulu menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat tempat ibadah yang berdekatan, tetap dihormati, dan saat perayaan agama berlangsung, warga bekerja sama menjaga keamanan, sehingga setiap umat dapat beribadah dengan tenang. Sikap saling menghormati, saling membantu, serta hidup dalam persatuan menjadi bukti bahwa nilai toleransi dan keadilan dapat
dijalankan bersama di kawasan ini. Kita lagi berada di kampung Cina, Kota Bengkulu. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas tentang sistem kemasyarakatan di Kampung Cina. Jadi di Kampung Cina ini teman-teman, sistem kemasyarakatannya itu berupa musyawarah dan menghargai keputusan dari setiap anggota masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Nah, hal ini berhubungan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini dalam setiap pengambilan keputusan maka ditentukan dulu itu apalah istilahnya itu, kayak antar masyarakatnya setuju atau tidak gitu teman-teman. Dan juga berhubungan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau setiap ada gebrakan baru di Kampung Cina ini, jika tidak disetujui oleh beberapa pihak, maka akan diakali gitu teman-teman, supaya bisa merata, tidak merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, supaya bisa apa gitu. Kampung Cina di Kota Bengkulu adalah salah satu kawasan bersejarah yang sangat penting. Di tempat ini masih ada bangunan-bangunan tua bergaya Tionghoa, kelenteng, dan rumah-rumah lama yang sudah ada sejak zaman kolonial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa sudah lama menjadi bagian dari kehidupan Bengkulu. Untuk menjaga warisan budaya ini, kita perlu melakukan beberapa upaya sederhana, seperti merawat bangunan yang mulai rusak, menjaga kebersihan, serta tidak merusak atau mencoret-coret dinding. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama agar Kampung Cina tetap terpelihara dan bisa menjadi tempat wisata budaya. Kampung Cina Bengkulu memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Nilai sejarah ini adalah aset negara karena dapat menjadi tempat belajar, tempat wisata, dan bukti keberagaman budaya Indonesia. Dengan menjaga kawasan ini, kita ikut melestarikan identitas Bengkulu dan menghargai sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur. Dan kini, Kampung Cina Bengkulu bukan lagi sekedar nama di peta, tetapi cermin perjalanan bangsa yang terus belajar memahami makna keberagaman. Di antara dinding-dinding tua dan lorong sempit yang pernah ramai oleh pedagang Tionghoa, masih tersisa semangat gotong royong, saling menghormati, dan cinta tanah air. Kampung ini adalah saksi bahwa Indonesia yang sejati tidak dibangun dari satu warna, melainkan dari mozaik kebersamaan yang terus dijaga dengan kasih dan saling percaya. Karena warga dari berbagai latar belakang, Melayu, Jawa, Minang, hingga keturunan Tionghoa, kini berbagi ruang yang sama, bernapas dalam udara yang sama, membangun kehidupan yang damai di atas fondasi kebersamaan. Disinilah setiap Pancasila menemukan rumahnya, ketuhanan yang penuh ketoleransian, kemanusiaan yang beradab, persatuan dalam keberagaman, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan keadilan bagi seluruh warga yang hidup berdampingan. Kampung ini adalah saksi bahwa Indonesia yang sejati tidak dibangun dari satu warna, melainkan dari mozaik kebersamaan yang terus dijaga dengan kasih dan saling percaya. Carilah sayang. Karena pada akhirnya Kampung Cina Bengkulu bukan lagi milik satu etnis, melainkan milik semua yang percaya pada persaudaraan dan kemanusiaan. Disinilah nilai-nilai Pancasila hidup tidak hanya dalam kata, tapi dalam perbuatan. Kini Kampung Cina Bengkulu bukan lagi sekadar nama di peta, tetapi cermin perjalanan bangsa yang terus belajar memahami makna keberagaman. Di antara dinding-dinding tua dan lorong sempit yang pernah ramai oleh pedagang Tionghoa, masih tersisa semangat gotong royong, saling menghargai, dan cinta tanah air.
yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri.